Dua orang calon anggota DPRD Sulsel PPP Dapil 4 saling mengklaim berhak mengganti posisi Hamzah peraih suara terbanyak. Proses pergantian antar waktu PAU anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari daerah pemilihan Dapil 4, Jeneponto, Bantaeng, dan Selayar menuai sorotan tajam dari publik. Hal ini menyusul kasus hukum yang menjerat Hamzah, calon terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang belum sempat dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi karena telah terlebih dahulu dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi. Hamzah, yang sebelumnya menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bantaeng periode tahun 2018 sampai tahun 2024, terjerat kasus korupsi anggaran makan dan minum. Ia divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor PN Makassar pada April tahun 2025. Karena tidak mengajukan banding, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap inkrah. Dengan demikian, Hamzah tidak memenuhi syarat untuk dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Sulsel. Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, Amiruddin SH Karaeng Tinggi, menilai bahwa kasus ini harus menjadi momentum bagi penyelenggara pemilu dan partai politik untuk benar-benar menjalankan proses PAS sesuai aturan hukum, khususnya PKPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang penetapan calon terpilih, penggantian calon terpilih, dan calon pengganti antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota. Ketika calon peraih suara terbanyak pertama terbukti secara hukum melakukan tindak pidana dan tidak bisa dilantik, maka yang wajib menggantikannya adalah calon dengan suara terbanyak berikutnya dari partai yang sama dan dapil yang sama, ujar Amiruddin. Peraih suara terbanyak kedua dari PPP di dapil tersebut adalah Dra. Hj. A. Rita Sugiarti Mangunkarim, MC. Namun, berdasarkan informasi internal partai, Hj. Rita telah menerima surat rekomendasi resmi dari DPP PPP untuk maju sebagai bakal calon bupati atau wakil bupati Bantaeng periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Karena telah mengalihkan fokus politik ke pilkada, maka secara etis dan politis, ia tidak seharusnya ditetapkan sebagai PAU. Dalam kondisi seperti ini, calon dengan suara terbanyak ketiga, yakni Safri, SPD, MPD, MH, seharusnya diajukan sebagai pengganti, sesuai ketentuan Pasal 19 Ayat 2 PKPU Nomor 6 Tahun 2019, tegas Amiruddin. Namun persoalan kian rumit ketika Hj. Rita membatalkan pencalonan dirinya di Pilkada Bantaeng tanpa alasan yang jelas. Ketua DPP LSM Gempa Indonesia menyebut keputusan ini sangat merugikan partai PPP, terutama di Bantaeng yang merupakan basis kekuatan partai tersebut. PPP memperoleh 5 kursi di DPRD Kabupaten Bantaeng, namun dengan Hj. Rita tidak jadi maju dan tidak menduduki kursi DPRD Provinsi, maka partai kehilangan 2 potensi strategis sekaligus. Ini kerugian politik besar, dan partai harus bertindak tegas terhadap kader yang tidak menunjukkan komitmen terhadap amanah partai dan konstituen, ucapnya. Amiruddin juga mengingatkan bahwa jika KPU Provinsi Sulawesi Selatan tetap mengajukan Hj. Rita sebagai pengganti Hamzah, maka KPU telah melanggar prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil, karena mengabaikan fakta bahwa yang bersangkutan telah menerima rekomendasi pilkada. Kami minta KPU Provinsi Sulsel bersikap objektif dan tunduk pada hukum. Jika suara terbanyak kedua telah direkomendasikan untuk maju pilkada, maka otomatis ia bukan lagi prioritas PAU. Maka yang sah menurut hukum adalah peraih suara terbanyak ketiga, sesuai ketentuan Pasal 426 dan 427 UU Nomor 7 Tahun 2017, serta PKPU Nomor 6 Tahun 2019, tegasnya lagi. Sebagai penutup, Amiruddin memastikan bahwa LSM Gempa Indonesia akan mengawal proses ini secara ketat dan melaporkan ke Bawaslu, KPU RI, dan DKPP apabila ditemukan pelanggaran terhadap regulasi dan prinsip-prinsip demokrasi, tegasnya. Pihak media telah meminta konfirmasi ke Ketua DPW PPP Sulsel melalui nomor WhatsApp-nya. Namun sampai berita ini terbit belum ada jawaban.